Daniel. Halo. Apa kabar Daniel? Kabar baik, alhamdulillah. Teman-teman, sebelumnya Om Daniel Sagita ini adalah pemilik dari Skuter VIP. Skuter VIP sekarang terkenalnya banyak garap motor-motor orang VIP, Om ya? Enggak lah, sama aja lah, Sama semua aja. VIP buat kita. Siap. Tapi sebelum kita wawancara, ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita buka masker kalau Iya, nggak apa-apa. Udah Supaya sama kedengeran. vaksin nih kita nih. Yoi, betul. Om Daniel, jadi sebenarnya skuter VIP ini apa sih Om? Sekarang ini kan kayaknya content creator juga gitu ya, di Instagram banyak, di YouTube banyak. Tapi aslinya roots lu apa Om? Kita lebih yang sebenarnya ini kan kita memang lini bisnis kita, main bisnis kita ini kan workshop ya, Fis, ya. Workshop khusus menangani atau treatment atau repair modern Vespa nih, spesialisasi kita gitu kan, atau Piaggio gitu loh. Sekarang berarti workshop juga, tapi lo saat jualan spare part juga atau gimana tuh Om? Iya, kita beberapa suku cadang, karena kan si Piaggio Vespa ini kan juga suku cadangnya ini kan berbagai macam kan, Fis, mulai dari yang memang dari luar, ada yang dari brand Italinya, ada yang dari brand lokal juga udah banyak sekarang kan gitu. Cuman memang kita lebih fokus yang lebih ke brand aftermarket racingannya, ya performa lah ya, performanya sih gitu loh, Fis. Lebih fokusnya kita memang dari dulu, dari 2011 itu memang main bisnis kita itu sih gitu. Dan suku cadang ya Om ya, bukan part aksesoris ya? Bukan, suku cadang. Piaggio ini kan awalnya ini kan kita memang lebih suka ikut-ikutan balap dulu kan, Fis, di Sentul kan. Balap Vespa, tapi khusus Vespa nih, one make race-nya Vespa kita balap. Dari situlah kita ya promo make si suku cadang yang aftermarket racingannya ini gitu kan, kita tes di balap untuk endurance, durability-nya berapa lama, apa segala macem. Dimulai dari situ sih gitu. Tapi ini juga bukan buat harian doang sih, jadi ada yang bukan buat balap doang gitu loh. Jadi dia ada dua tipe, ada yang buat harian juga, karena kan nggak semua orang juga suka sama balap kan gitu loh. Lebih ke yang penggunaan harian lah, atau street performance lah, performa harian lah gitu. Trennya berarti sekarang orang-orang Vespa itu menggunakan part performance ini untuk harian juga Om ya? Untuk harian memang, karena kan mungkin tren berubah nih, Fis. Mulai yang dulu kan kalau awal-awal dulu ya gitu, 2010, 2011, 2012, orang masih yang menganut sistem itu lebih ke retro-retroan gitu kan, lebih yang ke vintagean. Dalam artian adalah pada saat dulu itu banyak juga pengguna aksesoris, kayak mulai dari windshield, dari fly screen-nya, dari karpet, floor mat gitu kan, terus dari crash bar, front bumper gitu-gitulah, terus back rack. Tapi kan kita tahu ya, buat pengguna nggak hanya Vespa gitu loh, buat pengguna motor lain pun kalau yang kita lihat ataupun bahkan mobil, orang ini pertama dia merawat gitu kan, merawat si kendaraan kesayangan ini biasanya memang dimulai dari aksesorisan dulu nih, Fis. Untuk selanjutnya dia udah mulai pakai berapa lama, biasanya dari situlah dia upgrade ke sektor performance-nya kan. Oh kayaknya kurang nih gitu pada saat di jalan kan. Kok loyo banget sih, kok lemah banget sih gitu. Dan pada saat itu juga lah memang jadi ini lini bisnis skuter VIP ini berubah dari yang tadi aksesorisan. Karena akhirnya kita coba, kita pernah ikut pameran dulu kan gitu kan di Senayan. Pameran tublek-blek segala macam, itu kita bikin Vespa ini, kita konsepkan ini lebih yang ke racing look, guys. Oh, racing look. Racing look. Jadi kita udah nggak ada lagi yang namanya spion yang orinya tuh yang gede tinggi gitu kan. Betul, itu kita copotin. Terus fly screen yang gede yang tinggi, windshield gitu itu kita copotin. Jadi kita memang mengelola ini benar-benar lebih ke racing style lah ya, racing look gitu loh. Dan tren ini ya sampai detik ini setelah 8 tahun, 7 tahun ya masih menjadi andalan ya gitu loh. Sekarang rata-rata ya Vespa itu dimodifin racing look kan gitu loh. Kayaknya segmennya geser ke situ Om ya? Lebih lari ke situ lah gitu, lebih lari ke performance, ketampilannya juga lebih racing, tapi tetap rapi, tetap cantik dipandangnya gitu kan. Nah rata-rata juga sekarang cewek itu juga demenan racing look gitu loh. Kosmetiknya paling ganti-ganti part aksesoris apa, pelek segala macem gitu kan. Tipis-tipis ya? Tipis-tipis lah gitu. Jadi sekarang skuter VIP nggak lagi jual aksesoris itu? Atau masih ada juga tipis-tipis? Kita aksesoris, kita cuma aksesoris standar sih, Bis. Misalnya contoh mungkin kayak upgrade klakson, terus mungkin kayak hand grip,
pegangan tangan tuh, terus apa handle sama Itu pun yang akhirnya menunjang performa juga Om ya. menunjukkan performa lah, tampilan juga kan mungkin kan. Karena dari segi eksteriornya pada saat dia mungkin lagi riding sama teman-teman komunitasnya gitu, circle-nya segala macam. Jadi kan mungkin terlihat lebih beda lah, orangnya pasti mau lebih beda kan gitu, nggak mau sama semua. Dari situ sih. Dan sama beberapa ya yang standar lah kayak spion, yang racing look gitu-gitu. Jadi modelan kayak fly screen, back rack, front rack udah nggak jual lagi. Udah nggak jual, nggak jual. Jadi umumnya memang yang lo jual ini untuk umum dan PNP Om ya? PNP. Sementara untuk balap itu ada segmentasinya ada tapi segmentasi sendiri, betul. nggak banyak ya Om ya? Nggak banyak lah, Fis, maksudnya penyerapannya kan. Karena kan nggak semua orang juga suka mau balap, mereka cuma lebih suka ketampilan racing look-nya, tapi untuk ikutan balap tuh mereka juga mikir-mikir kali, sayang juga kan, Fis, gitu loh. Nah, paling banyak Om, upgrade performa di skuter VIP ini di sektor apa sih Om? Kan kalau Matic biasanya CVT lah, atau ya mungkin tambah ECU baru segala macam kan? Betul. Yang paling banyak saat ini apa Om? Rata-rata ini sih standar ya, biasanya paling mereka tuh upgrade dimulai kalau dari yang kecil itu biasanya dari roller. Gramasi rollernya berapa gram gitu kan, maka kalau misalnya semakin berat maka dia dapat top speednya gitu kan, durability dapat. Tapi kalau misalnya dia memang semakin enteng, maka di RPM bawahnya sampai RPM berapa dia responsif gitu kan. Itu sih paling utama. Ya roller, ganti kopling gitu loh. Standar upgrade performance CVT sih baru maksudnya standar yang benar-benar pada ganti ya visnya gitu, pada upgrade sih rata-rata itu sih gitu. Buat ngilangin gerdek itu Om ya? Buat ngilangin getar juga kan, kadang ada yang ngomong gitu kan, motor saya geter-geter nih gitu kan, Gerdek-gerdek, gerdek. Nah, itu kan. Ya itu kan juga salah satunya kan juga dari akselerasinya Vis gitu loh. Ya kan mungkin ada trouble di situ atau apa gitu loh. Kalau memang cara simpel ya paling cukup dibersihin, tapi pasti akan datang lagi sih getar-getar lagi motornya kan, atau gerdek-gerdek gitu di bawahnya kan, tersendat-sendat gitu. Tapi kalau memang mau tuntas solusinya ya upgrade, Ganti part ya? ganti part pasti upgrade gitu, replace dengan yang si aftermarket gitu. Start dari berapa sih Om kalau mau ngilangin tadi gejala-gejala yang supaya makin enak dipakai harian gitu ya? Kalau buat akselerasi ini, kalau start dari ganti kopling sama drum koplingnya sih mulai dari harga 2 jutaan lah ya, 2 juta ke atas lah ya, 27-an lah gitu. Ada yang sampai 3 jutaan juga. Itu kasusnya Om banyak yang Vespa memang udah gerdek banget, udah capek dipakai 2 tahun 3 tahun gitu, atau memang ada orang aja yang dari dealer langsung lempar ke skuter VIP untuk upgrade langsung gitu? Ada juga Om? Banyak kan sih yang keluar dari dia baru beli motornya nih gitu kan, dia ngirimnya rata-rata sih banyaknya juga ke skuter VIP, nggak ke rumahnya dulu gitu, karena sekalian kan gitu. Jadi dia mau pakai ini udah langsung enak gitu loh, nggak standar banget bilangnya kan gitu. Istilahnya banyak juga yang gini, yang beberapa komunitas yang bilang menolak standar pabrik gitu kan, ibaratnya kan gitu. Ada yang ngomong kayak begitu juga, makanya dia langsung upgrade ke performance-nya gitu. Jadi walaupun ya lu nggak hanya menyelesaikan masalah yang udah ya Mbak? Betul, sekalian dia upgrade performance kan, jadi nggak 2-3 kali balik dipakai, bentar-bentar bengkel gitu kan, motor baru kok udah langsung ini gitu. Kok akhirnya tiba-tiba menjadi skuter VIP beneran nih Om, dalam arti yang tadi gue bilang di awal tuh, lo garap motor-motornya orang-orang VIP nih Om. Mereka itu sebatas perawatan harian kayak yang tadi kita ceritain kah? Atau ada sesuatu hal yang lo masukin ke motor mereka tuh, makanya lo spesial banget tuh? Jadi kan awalnya ini kan mungkin beberapa teman-teman lah ya gitu, public figure ini kita kan awalnya mau bikin konten tentang otomotif lah gitu kan, karena kita punya hobi yang sama yaitu Vespa gitu kan, Vespaan lah, riding gitu loh, segala macam. Dari situ oh ya udah, meskipun sebelum-sebelumnya juga banyak yang beli part doang lah gitu, atau beli suku cadang atau aksesoris. Tapi dari situ akhirnya kita sebelumnya memang kan kita punya ada satu channel memang khusus kita sendiri ya Fis ya gitu. Jadi yang memang kita biasanya bikin konten itu buat edukasi, pusat edukasi informasi ke orang gitu kan. Oh kalau misalnya motor saya begini gimana nih? Oh ini ada. Itu di YouTube dong ya? Di YouTube Skuter VIP. Nah begitu kita udah bikin siapa namanya kolepan ini, menurut kita kita juga perlu edukasi ke orang gitu kan, segala macam. Karena kan rata-rata sekarang pengguna Vespa klasik juga banyak banget kan Fis. Dari yang tua, muda, profesi apapun mereka lebih suka Vespa 2 takan lah istilahnya kan gitu.
Sementara skuter VIP ini nggak nerima servis atau modifikasi 2 tak kan, gitu kan. Kita kan lebih yang ke modifikasinya, yang ke matic ya, yang ke 4 tak. Vespa gitu. modern ya. Vespa modernnya sama Piaggio modern. Nah, pada saat itu justru akhirnya kita tercetus ide sama Om Andre Taulani. Awalnya kita bikin yuk gitu konten kolaborasian nih antara si Taulani TV-nya sama skuter VIP gitu kan. Oh ya udah ya akhirnya dimulainya kita bikin itu. Om Andre bilang ya udah Om, tadi kan gue pengennya sih 946-nya kan gitu loh, 946-nya Om Andre. Tapi ternyata 946-nya Om Andre nggak mau, dia bilang katanya enggak, justru biar enak kita bikin justru di motor 2 tak klasik gitu kan, skuter VIP tapi nggak bisa Om, ya justru di situ challenge-nya kan, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya kan kita juga memang kita nggak punya SDM pertama Fis untuk menghandle itu gitu. Motor 2 tak ya? 2 tak gitu. Kita punya SDM itu teman sendiri gitu, mekanik. Dia yang dulu megang Vespa PTS kita juga nih yang balap gitu kan. Tapi kan cuma buat balap gitu loh, setahun sekali, 2 tahun sekali kan gitu. Ya udah akhirnya kita minta tolong sama teman kita, ya udah lu tolong kerjain handle motor Om Andre karena Om Andre maunya di sini dikerjainnya gitu loh. Dia nggak mau dilempar-lempar, dia mau cuma 1 pintu doang gitu kan. Ya udah Om tolong modifikasi nih si Vespa klasik gua gitu kan. Ya udah kita bikin gitu loh. Kita make over mulai dari engine segala macam terus sampai bahkan kita apa ya istilahnya tuh sunblasting lah. Kan tadinya kan crankcase ya sebutannya, crankcase yang crankcase Vespa ini kan udah lumayan umurnya udah puluhan tahun ya Fis gitu kan. Jadi kita remajakan lagi, kita restorasi lah. Betul gitu loh, kita restorasi lagi kan di bagian sunblastnya segala macam. Kita lah di bagian yang mungkin udah agak-agak ada yang retaknya segala macam. Ya udah itu jadi benar-benar kayak baru lagi sih gitu. Kecuali body ya, body kita emang nggak handle, cuman kita detailing doang lah gitu. Oke, berarti dari proyekan ini itu awal mula lo atau ada yang lain-lain dong? Maksudnya awal mula lo tiba-tiba aja meledak di sosial media, meledak di nama lo jadi terkenal gitu? Awalnya dari Om Andre, sebelumnya udah ada kan, Melki Bajaj juga sering mari gitu kan, dia beli part, terus siapa gitu, Om Fatir sama M Fadli kan gitu, itu memang customer lama lah. Nah terus Fatir Mukhtar malah customer kita juga. Nah setelah itu kita baru bikin konten itu dari Om Andre, terus tiba-tiba ya kita juga nggak tahu trending waktu itu 2 tahun lalu tuh kan awal-awal pandemi kan gitu kan, waktu kita juga lebih banyak. Ya udah dari situlah mulai kayaknya Om Andre mungkin bawa ke teman-teman lagi ridingan, teman-teman prediksinya atau gimana, gue nggak ngerti gitu. Tiba-tiba ya udah akhirnya jadi kita kolepan juga sama Gading Martin gitu, yang keduanya tuh. Dan sekarang ya lo jadi banyak jadi pilihan teman-teman mereka lah itu Om ya? Iya. Padahal kan maksudnya kita nih di Bekasi ya, maksud gua kan mereka banyak nih Fis, di daerah sana gitu kan, daerah Jakarta kan banyak gitu loh. Ya tapi ya mereka maunya kita yang handle kan gitu loh. Ya udah, ya kita gas. Terakhir kan motornya ini Karin kan, Karin. Karin, oke. Jadi bengkel mahal nih Om. Tanggapan lo gimana tuh? Ya balik lagi sih Fis ya. Sebenarnya kalau untuk mahal atau enggak, skuter VIP dari pertama kali buka workshop itu juga harganya segitu ya Fis. Nggak pernah naik juga gitu loh. Nih misalnya gua abis kolepan atau kita bikinin motornya siapa atau ada yang servis di sini, enggak kok. Harga dari dulu nggak berubah gitu loh Fis. Tetap segitu. Ya kalau masalah image jadi bengkel mahal atau apa ya itu balik lagi ke penilaian orang sih ya. Tapi kan kita juga ngerjain itu kan semua dengan hati Fis gitu loh. Ya kan dengan hati-hati gitu. Kalau ada apa juga kita tanggung jawab kan, kita juga mesti, namanya kita dititipin nih gitu kan, motor mahal gitu kan ya. Kita kan punya tanggung jawab untuk itu kan. Tapi kan kita juga ngerjainnya dengan benar-benar dengan hati, nggak asal-asalan gitu loh, segala macam gitu. Kita juga ngasih garansi, mungkin orang kalau misalnya ada ketidakpuasan atau segala macam bisa balik lagi kan, ada garansi servis lah kalau di kita kayak gitu. Tapi selain itu, lu ada kepikiran cabang-cabang lain dong? Nggak ada, Fis. Kalau nggak tahu ya, di Jakarta menurut gue untuk saat ini belum ada, Fis. Dulu pernah sempat kepikiran awal itu di Jakarta, tapi kan terlalu jauh lah ya buat gue. Jadi gue mainnya ya udahlah yang dekat-dekat rumah aja lah, kita bukanya gitu kan, di daerah Bekasi aja gitu. Nggak lama kita
apa namanya ekspansi ke Surabaya, skuter ya. VIP Surabaya tuh kan. Nah, yang skuter VIP Surabaya ini malah lebih gede Fis gitu loh, ya kan, lebih gede areanya. Jadi Dari sana, pusatnya nih Om. iya, ini pusatnya lebih kecil ya, itu malah yang cabangnya lebih gede. Di sana malah lebih ada ini lagi Fis, ada apa cucian motor. Lalu ada detailing buat perawatan Vespanya, ada treatment itu gitu khusus. Jadi orang habis servis bisa langsung cuci. Kalau di sini di mana tempatnya kan nggak ada gitu loh. Areanya juga kita kecil sempit gitu kan. Nah, makanya di sana ada kayak apa ya, bukan coffee shop loh, tapi kedai kopi, warkop lah gitu istilahnya gitu kan. Gue nyebutnya warkop. Buat kalau orang sambil nunggu servis ya udah nungguin di warung kopinya gitu loh. Kayak gitulah. Di sana lebih one stop shopping dan one stop service lagi sih. Kalau teman-teman Detikers mungkin atau orang siapapun nonton konten ini pengen datang ke skuter VIP yang di Bekasi di mana Om? Kalau yang di Bekasi di Rukan Grand Galaxy City, Blok RGB nomor 27 Fis. Oke. Gitu, Kalau di yang Bekasi. di Surabaya? Surabaya itu di Jalan Jemur Sari 2, nomor 2 di sebelah Zoom Hotel. Jemur Sari lah, dekat kawasan Jemur Sari situ. Gitu. Siap. Atau bisa ini follow sosmed. Skuter VIP. Alamatnya jelas lengkap semua, ada semua sih. Siap. Thank you Om Daniel ya. Sama-sama Fis, thank you banget udah mampir semua. Makasih.